menurut teman-teman nih, menurut teman-teman, kenapa sih kok di kuliah ortodonsia kok ada psikologi juga nih? Buat apa sih sebenarnya? Menurut kalian? Monggo silahkan. Brainstorm aja. Kenapa sih? Apa sih nyambungnya gitu? Kalau menurut pendapat kalian? Karena perlu kooperatif pasien gitu, Pak. Iya. Karena kita bekerja dengan manusia, bukan dengan benda mati. Betul, betul, betul. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Yunita betul tuh, dan juga berlandaskan dari yang baru saja disampaikan Mbak Santi. Karena kita yang dihadapi ini bukan barang, bukan objek, ya, bukan benda mati, bukan juga kalau hewan itu ya hidup, tetapi tentu ada bedanya ya dengan manusia, karena hewan di sini kalau kita ngomongin objek yang di treatment, misalnya teman-teman di FKH, nah itu tentu berbeda karena yang dihadapi bukan manusia. Nah, kesadaran dari manusia yang menjalani treatment itu sangat penting untuk keberlangsungan treatment tersebut. Berhasil tidaknya treatment itu ada sumbangsih yang besar di bagian orang yang di treatment. Kayak kita nih sebagai health professionals ya, Mas dan Mbak sebagai dokter gigi, saya sebagai psikolog misalnya, kita sudah semangat 45 nih membuat rancangan treatment, kemudian melakukannya, menyiapkannya sampai yang serius gitu ya. Tetapi ketika pada pelaksanaannya, nah pasien kita atau klien kita ini kurang dalam hal kesediaannya, kurang dalam hal kesadarannya, nah ini tidak berjalan dengan baik nanti treatmentnya. Nah itu yang perlu banget ya kita garis bawahi. Saya sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Santi bahwa yang kita hadapi ini adalah manusia. Dan yang disampaikan oleh Mbak Yunita bahwa ini berkaitan dengan keberlangsungan dan keberhasilan dari treatment yang kita lakukan. Nah, ini adalah in general tadi sudah saya jelaskan apa yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Sekarang mengenai psikologi dan ortodonsia, kemudian poin yang kedua mengenai kajian research, kemudian caring consultation itu seperti apa, dan motivational interviewing. Nah, saya memberikan tambahan satu kata di sini adalah applied psychology for orthodontist, karena yang digunakan memang adalah teori-teori aplikatif dari ilmu psikologi. Jadi bukan teori dasar ya, teori aplikatif terutamanya karena di sini sudah ada kajian multidisipliner ya, kajian dengan bidang keilmuan yang lain. Nah, kita mengembangkan bersama-sama. Nah, boleh saya dengar sedikit ya cerita dari teman-teman, singkat saja, mengapa teman-teman mengambil sebagai ortodontis ya, mengambil ortodonsia dibandingkan dengan jurusan PPDGS yang lainnya? Boleh sharing? Mengapa ortodonsia? Ortodonsia, bukan bedah mulut misalnya. Bukan perio, bukan yang lain. Nah, kan ada personal preference, ada juga barangkali karena kebutuhan di lokasi kerjanya misalnya. Ya nggak sih? Saya nggak tahu nih. Aul fresh graduates nih. Nah, kenapa kamu ya saya menganggapnya dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain ini kan fresh graduate nih ya, Auli. Kenapa Auli? Baik, izin menjawab, Ide. Jadi memang kalau untuk pemilihan itu berdasarkan dari passion saya. Jadi saya memang dari dahulu sejak ke-1 saya sangat menyukai bidang ilmu ortodonsia, karena bidang ilmu ortodonsia adalah ketika saya melihat suatu kondisi gigi pasien dari yang awalnya profil mukanya tidak baik atau bagaimana dan dirubah menjadi profilnya jadi menjadi baik itu, dan perubahannya itu sangat bermakna bagi pasien, itu akan membuat operator itu akan sangat senang. Jadi karena itu saya sangat menyukai pelajaran ortodonsia dan saya memutuskan untuk mantap memilih program studi spesialis ortodonsia. Berarti sudah dengan pemahaman bahwa ini ya
bahwa kalau saya pilih ortodontis, saya bisa bantu orang nih mengatasi abnormalitas di gigi, di rahang gitu. Kan ada yang gara-gara strukturnya itu dia kesulitan makan atau kesulitan berbicara atau menjadi kurang proporsional wajahnya, misalnya seperti itu ya, Aulia. Iya betul. Oke. Kemudian yang lain, monggo silahkan. 2 orang lagi atau 2 opini yang lainnya. Bagaimana yang sedang tugas belajar? Apakah ada titipan sponsor? Ini titipan sponsor untuk melengkapi formasi. Biasanya ada seperti itu juga sih kalau di ini ya, Tubel ya. Mbak Lina gimana Mbak Lina? Yang lagi Tubel nih. Ya Mbak, jadi kenapa saya memilih program studi ortodonsia ini, Mbak, karena kurang lebih sama, karena memang saya juga menyukai estetika, Mbak. Karena menurut saya estetika itu sekarang sangat menjadi kebutuhan yang lagi in gitu di masyarakat. Jadi dibutuhkan sekali. Kemudian juga di daerah saya juga belum ada spesialis ortodonsianya seperti itu. Betul. Jadi gabungan antara passion, ini alasan personal dan juga ada alasan institusional ya. Kalau misalnya ada spesialis ortodontis di rumah sakit tempat Mbak Lina sekarang bekerja, nah itu akan semakin lengkap layanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. Nah, jadi oke, sip. Satu lagi, monggo silahkan. Biar nggak ngantuk nih siang-siang, jangan pada anteng. Nanti bablas yang ini. Ya silahkan, siapa? Saya dulu nggak suka orto, tapi sekarang nggak tahu nih, saya jadi tertarik. Wah, apa yang bisa membuat tertarik? Nah, ya nggak tahu. Itu saya ngarang aja sih. Oke, siapa yang mau share? Bisa jadi kan, ada aja. Ya kata orang benci dan cinta itu tipis. Silahkan. Ada yang mau share? Atau semuanya sama nih alasannya, personal preference-nya, ya pilihan pribadinya memilih ortodonsia. Semuanya sama? Oke. Nah, artinya kalau teman-teman sudah menentukan sendiri pilihan mengambil bidang spesialisasi ini, nah teman-teman pastinya sudah paham apa saja yang tertera pada layar sekarang ini, bahwa dia sebagai satu cabang dari ilmu kedokteran gigi, kemudian akan gambarannya nanti akan menggunakan alat-alat apa saja, tujuan dari bidang ini apa. Kalau besok bekerja ya sudah lulus sebagai dokter gigi spesialis, ortodontis ya. Nah, itu seperti apa bidang kerjanya, kemudian kerjasama dan kolaborasinya akan seperti apa. Nah, teman-teman ini penting banget kan, kita ngomongin motivasi nih di mata kuliah ini. Tadi ada motivational interviewing. Nah, sehingga bagi praktisinya sendiri, nah itu saya mau meng-highlight bahwa motivasi ini juga penting ketika teman-teman belajar dan juga nanti ketika teman-teman bekerja. Ya, kalau yang saya sependek pengetahuan saya itu untuk penanganan pasien orto itu nggak bisa instan ya. Tidak sesederhana cabut gigi udah beres selesai gitu. Enggak. Kalau di orto cabut gigi iya, kalau mau merapikan ya cabut gigi iya, jangan sampai salah yang dicabut. Terus kemudian dikelola dengan entah pakai yang seperti apa kawatnya atau pakai alat yang lainnya, dan itu tidak bisa serta-merta hasilnya besok udah selesai gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, sehingga dari sisi tenaga kesehatannya sendiri sudah memahami itu, sudah masuk di bagian kesadaran teman-teman semua, ini nanti dunia yang akan saya geluti, dan teman-teman dengan sukarela memilih dunia ini, itu sangat penting nantinya untuk memberikan pengarahan, penguatan, dan juga motivasi kepada pasien.
Kenapa? Karena pasien yang datang ke orto, nah ini seringkali dia sebenarnya bisa jadi nih, sebenarnya tidak ada masalah dengan gigi-giginya, tetapi ada permasalahan di kondisi psikologisnya. Nah, entah dia merasa tidak cukup cantik, tidak populer, atau tidak seperti teman-temannya, karena pakai behel itu menjadi sebuah tren gitu misalnya ya, tren di teman-teman yang lain, apalagi anak-anak remaja nih, jadi pengennya kayak teman-temannya. Nah, itu faktor psikologis. Faktor psikologis yang di sini saya sebutkan sebagai self-esteem, kepercayaan diri. Nah, harapannya dengan menjalani treatment itu bisa menambah kepercayaan dirinya, keyakinan dirinya, pede tampil di depan umum. Nah, harapannya bisa segera nih, padahal ya kalau prosesnya butuh waktu yang panjang. Paling singkat treatment orto itu berapa lama ya, Mas dan Mbak? Yang paling cepat? Rata-rata 2 tahun, Bu. Nah, itu dia 2 tahun. Ya, kalau masalahnya berkaitan dengan self esteem, biar bisa kaitannya kalau remaja-remaja itu kan pengennya tampil trendy, terus ada gebetan yang disukai gitu ya. Nah, 2 tahun itu ya gebetannya sudah kabur ya, sudah ganti acara, udah beda lagi gitu. Nah, sehingga di sini memang perlu ditegaskan lagi gitu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan. Apakah memang benar-benar dibutuhkan atau itu hanya mengikuti tren atau karena sebenarnya kondisi psikologis yang tidak berkaitan langsung dengan gigi-giginya. Nah, dan itu meskipun tadi saya menyebutkan ada kondisi psikologis ya. Nah, ini hubungannya timbal balik, fisik dan psikologis. Fisik bisa mempengaruhi kondisi psikologis juga bisa berdampak pada kondisi fisik. Nah, istilah spesifik dalam kajian ini adalah OHRQOL, Oral Health Related Quality of Life. Jadi, karena tidak sehat dalam area gigi dan giginya ini atau ada abnormalitas misalnya seperti itu yang menyebabkan kualitas hidupnya menjadi ikut terdampak. Nah, ini ada biological variables, ada kondisi biologis, fisiologis, kondisi fisiknya, kemudian berkaitan dengan gejala-gejalanya, saya kira ini hard skill yang teman-teman pelajari, mana yang itu memang harus segera ditangani, mana yang ini sebenarnya hanya berkaitan dengan hal minor saja, estetika yang lebih ringan begitu misalnya. Nah, itu teman-teman yang menentukan tingkat keparahan gejalanya, keberfungsian kesehatannya seperti apa, terus pandangan terhadap sehat dan sakit, ini teman-teman juga mempelajarinya di S1 kemarin, saya yakin bahwa ketika individu menganggap dia punya persepsi bahwa ini nggak sakit, maka dia akan cenderung mengabaikan apa yang disampaikan oleh health practitioners. Nah, ada unsur persepsi di situ yang bermain. Kemudian environmental factors, tadi sudah sempat saya singgung, misalnya dari peers, teman-teman sebaya. Kemudian secara umum itu adalah media ini juga sangat berperan, media sosial terutama yang tidak dia barangkali nggak kenal secara langsung gitu, tetapi ada influencer yang di situ juga ikut menyisipkan sudut pandang mereka pada individu gitu, tidak kenal secara langsung tapi terpengaruh. Dan ada juga yang individual factors-nya. Nah, semakin tinggi self-esteem atau SE di sini berkaitan dengan oral health related quality of life, maka akan semakin meningkat juga kualitas hidup mereka dari sisi kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi ada kaitannya di antara kedua hal tersebut, psikologis dan juga secara fisiologis. Nah, ini individu tadi sudah sempat saya singgung juga kondisinya seperti apa, karena yang kita berhadapan dengan manusia itu perlu kita cermati. Saya kira sama saja
ada pemeriksaan-pemeriksaan awal ya, sama seperti di psikologi, teman-teman juga melakukan pemeriksaan awal untuk melihat bagaimana kondisi tadi berkaitan dengan gejala-gejala, kemudian berkaitan juga dengan kesiapan ya. Pastinya teman-teman menginformasikan nih untuk treatmentnya akan membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian secara biaya membutuhkan perkiraan berapa biayanya untuk bisa menuntaskan treatment ini. Kan semuanya diinformasikan. Nah, sehingga dari segala sisi, dari keempat aspek ini semuanya udah siap nih. Dari biologisnya oke, psikologisnya oke, kemudian dari lingkungan juga support gitu, dari sosial juga support. Itu relasi-relasi yang berkaitan baik dengan keluarga maupun significant others yang lain. Nah, ini nggak masalah, semua mendukung. Nah, jangan sampai misalnya pasien itu menginginkan tetapi dia tidak mendapatkan support dari yang lain. Nah, itu bisa jadi bubar juga treatmentnya. Nggak rutin, nggak patuh terhadap ketentuan. Nah, sehingga harusnya sudah selesai berapa bulan untuk tahap tertentu, nah menjadi belandang ya bahasa Jawanya, menjadi keterusan, butuh waktu yang lebih panjang karena hasilnya belum optimal. Bahkan bisa diulang lagi juga. Nah, ini faktor individual, tetapi ada aspek-aspek di dalam individu ini yang turut berperan. Kemudian poin penting lainnya berikutnya selain individu, kalau individu tadi sudah, ini adalah bagaimana interaksi antara individu atau dalam hal ini adalah pasien dengan dentisnya, dokter giginya, dengan Mas dan Mbak ini semua nanti sebagai dokter giginya. Nah, dokter gigi di sini ada sikap-sikap dan perilaku yang akan menjadi sorotan juga oleh pasien gitu. Nah, kalau ada stigma-stigma sama nih di psikologi, ada stigma di kedokteran gigi juga ada stigma-stigma yang melekat pada dokter gitu dengan alat-alat peralatan yang lengkap untuk penanganan gigi gitu. Nah, ada stigma itu sehingga untuk menepis hal tersebut gitu perlu ada jembatan komunikasi antara dokter dengan pasiennya. Sehingga kalau pasien itu tadi memiliki bibit-bibit gitu, bibit-bibit permasalahan, bibit-bibit kondisi psikologis, ada ketakutan, kecemasan, atau misalnya fobia. Nah, ini bisa dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya treatment yang harus dilakukan. Nah, ada keterampilan-keterampilan psikologis nih, ya, ada komunikasi, kemudian pain management, kemudian pada pasien anak-anak berarti ada kemampuan khusus, ya, kompetensi khusus yang perlu teman-teman pelajari. Ya, kemudian juga oke nih kalau di klinik bisa dokter mengelola ya. Nah, ada satu poin lagi ketika pasien tersebut sudah ada di rumah, berarti penting untuk dokter bisa memotivasi pasien melakukan rawat diri yang tepat ya, sehingga apa yang sudah dibenahi tadi di klinik itu akan tetap oke, tetap berjalan ya ketika pasien sudah berada di rumah. Oke. Untuk pasien sendiri, yang paling penting yang mau saya highlight adanya willingness dan readiness. Seperti teman-teman juga, tadi di awal saya bertanya, apa sih motivasinya ikut orto, kuliah lagi orto? Nah, di situ ada dua nih modalnya, willingness, readiness. Willingness adalah keinginan teman-teman, adalah niatan personal teman-teman, saya pengen ini karena saya pengen nanti begini-begini. Nah, itu willingness. Readiness adalah kesiapan teman-teman. Siap untuk belajar, siap untuk nanti praktikum, siap untuk menangani cari-cari pasien, misalnya menangani, siap untuk berhubungan dengan dosen lagi, kemarin sudah selesai kuliah, udah off nih, dunianya dunia kerja beda, nah sekarang balik lagi ke dunia kampus, nah itu butuh readiness nih tadi. Nah, antara pasien dan dokter bisa mengembangkan ada 4 hal, yaitu engaging, empathizing, educating, dan enlist. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang, di pertemuan ketiga. Nah, ini adalah tadi dari buyer tadi, bagaimana membangun hubungan, kemudian yang nyaman ya antara dokter gigi dan pasiennya,
kemudian bagaimana memberikan informasi, bagaimana melibatkan pasien juga sehingga dia merasa memiliki dari kegiatan ini. Bukan hanya keperluan dokternya saja, tetapi pasien juga tadi dikuatkan willingness, keinginan dia juga mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan untuk melanjutkan treatment ini dan mencapai hasil yang sesuai diharapkan di awal. Jadi nggak semuanya itu diserahkan kepada dokter dan nanti kalau ada apa-apa yang nggak sesuai harapan itu salahnya dokter. Nggak kayak gitu. Tugas kita adalah mengedukasi mereka bahwa ini membutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak. Nah, hubungan yang kita kembangkan adalah therapeutic relationship, jadi relasi yang menyembuhkan sehingga pasien merasa nyaman, merasa bebas untuk terbuka, bertanya, mengkonfirmasi, kemudian menyampaikan ya, expressing apa yang dia rasakan. Nah, sehingga dokter pun bisa merespon gejala-gejala tersebut dengan tepat dan memberikan penanganan lanjutan yang tepat pula. Gitu. Jadi ada kerjasama nih yang penting banget. Oke, itu teman-teman untuk pengantar pada siang hari ini. Semoga saya tidak melebihi waktu terlalu banyak. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi hari ini. Baik, silahkan apabila ada komentar atau feedback. Saya persilahkan